Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Ariyanti dengan NIM 6324034. Saya dari kelas 634A13, jurusan Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor. Pernah nggak sih kalian merasa kesal karena jalannya cepat rusak, bantuan tidak tepat sasaran, atau pelayanan yang seharusnya mudah, tapi malah dipersulit? Tanpa kita sadari, banyak dari hal itu berkaitan dengan satu masalah besar, yaitu korupsi. Korupsi bukan lagi hal baru di Indonesia. Hampir setiap tahun kita mendengar berita tentang pejabat, proyek, atau lembaga yang terlibat kasus korupsi. Bahkan, korupsi sudah seperti penyakit yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Yang membuat miris, praktik ini tidak hanya terjadi dalam jumlah yang besar, tetapi juga dalam hal kecil yang sering dianggap biasa, seperti pemungutan liar dan juga pemberian uang pelicin. Menurut data KPK, sejak 2004 hingga 2025, hampir 1.800 perkara korupsi telah diselidiki. Dan yang mengejutkan, pelaku terbanyak bukan hanya pejabat negara, tetapi juga pihak swasta. Mayoritas kasusnya berupa suap dan juga gratifikasi yang terjadi diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaannya, mungkinkah masa depan tanpa korupsi benar-benar bisa terwujud? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami dulu nih, mengapa korupsi bisa terus berkembang. Korupsi bukan hanya soal individu yang serakah, tetapi juga karena sistem yang lemah dan budaya yang membiarkannya terjadi. Nah, yang pertama itu ada faktor budaya dan normalisasi. Di beberapa lingkungan, tindakan curang sering dianggap seperti biasa. Misalnya, ada yang memberi uang agar urusannya dipercepat atau memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi. Nah, ketika masyarakat itu mulai menganggap hal seperti itu wajar, maka korupsi akan semakin sulit untuk dihentikan. Yang kedua, itu ada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Kekuasaan tanpa pengawasan yang jelas akan mudah disalahgunakan. Jika tidak ada kontrol yang tegas, maka peluang terjadinya korupsi itu akan semakin besar. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Tekanan hidup, gajinya yang rendah, dan juga godaan kekuasaan sering membuat seseorang itu mencari jalan pintas demi keuntungan pribadinya. Nah, yang keempat itu ada rendahnya integritas dan pendidikan anti korupsi. Nilai kejujuran seringkali belum benar-benar ditanamkan sejak kecil. Padahal, membangun karakter jujur sangat penting untuk mencegah korupsi di masa depan. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi. Ketika informasinya ditutup-tutupi, masyarakat kan tidak bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, akibatnya praktik korupsi lebih mudah untuk terjadi. Tapi, bukan berarti korupsi itu tidak bisa kita tekan ya. Ada negara yang berhasil memperbaiki kondisi mereka. Salah satunya adalah negara Georgia. Pada tahun 2003, Georgia termasuk negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Tetapi, pemerintahannya mengambil langkah yang besar dengan membubarkan seluruh polisi lalu lintas dan merekrut petugas baru yang lebih profesional. Hasilnya apa? Hasilnya beberapa tahun kemudian tingkat korupsi mereka menjadi turun drastis. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa perubahan itu mungkin terjadi jika ada keberanian dan komitmen yang kuat. Korupsi sendiri itu juga memiliki dampak yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan. Di bidang pendidikan yang pertama, korupsi itu membuat dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sekolah, membeli fasilitas belajar, atau meningkatkan kualitas guru, justru banyak disalahgunakan. Nah, akibatnya kualitas pendidikan menjadi menurun dan siswa gak dapat hak untuk belajar yang layak. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Korupsi membuat biaya hidup semakin mahal. Suap dan pungutan liar menyebabkan biaya transaksi semakin meningkat. Selain itu, uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru malah masuk ke kantong pribadi para koruptor. Akibatnya kesenjangan sosial semakin melebar. Di bidang kesehatan itu ada dampaknya bukan bisa mengancam nyawa. Korupsi juga menyebabkan alat kesehatan tidak layak, pelayanannya menurun, dan biaya kesehatan yang semakin mahal. Banyaknya masyarakat akhirnya kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
Sedangkan di bidang politik, korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin dan pemerintah. Penegakan hukum menjadi tidak adil dan pelayanan publiknya menjadi sangat buruk. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Masa depan tanpa korupsi memang tidak bisa kita wujudkan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan itu. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan ke lingkungan sekitar. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti bersikap yang jujur, tidak mencontek, tidak memanfaatkan orang lain demi keuntungan kita pribadi, dan berani mengatakan tidak pada tindakan yang curang. Nah, pemerintah juga harus menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan masyarakat sangat penting agar korupsi tidak terus berkembang. Selain itu, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Karena generasi muda memiliki peran yang besar dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih. Nah, pada akhirnya, masa depan tanpa korupsi bukan sekedar mimpi. Itu adalah tujuan yang harus kita perjuangkan bersama. Memang sulit, tetapi jika semua pihak memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat, maka Indonesia yang lebih jujur dan bersih bukanlah hal yang mustahil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.